enggak? Kenapa Pak Jokowi Widodo dipanggil Jokowi? Kenapa tuh? Saya tidak tahu tuh. Ini sebenarnya ada orang pertama kali yang namanya Bernard Chen. Prancis. Oke. Undang dia Jokowi. Jadi Joko Widodo itu sebenarnya nama Jokowi itu baru pertama kali kira-kira tahun 2000-an awal. 2000-an awal? Ketika Jokowi pada saat itu mulai masuk ke pasar internasional dan ketemu orang Prancis ini. Oh, jadi pemberian sebenarnya bukan dari kecil ya, bukan dari kecil dia bayi. Iya. Jokowi gitu dari bapak. Ternyata orang Prancis yang bikin. Bukan seperti itu. Oh. Jokowi. Iya, dari bayi dipanggil seperti itu saya juga agak gimana gitu, lucu. Ya itu juga itu yang menarik sebenarnya. Banyak orang sekarang manggilnya presiden kita ini Jokowi padahal dia nggak tahu asal usulnya. Iya. Lu tahu nggak nama pertama sebelum diganti menjadi Joko Widodo? Siapa namanya? Siapa? Gak Lu tahu. tebak dulu dong, Bos. Joko. Enggak. Siapa namanya? Jawa banget ya pokoknya. Joko Jawa banget. Gimana bisa lebih jauh dari Joko? Ada. Coba Bang. Dulu namanya Mulyono. Namanya Pak Jokowi namanya Mulyono. Tapi sakit-sakitan dulu. Oh, ganti nama. Iya, supaya jadi Widodo, jadi Widodo itu orang yang sehat, yang makmur. Oh, untung ganti, kalau enggak Yonowi nanti kan dipanggil. Untung ganti nama sih. Jadi nama awalnya Mulyono. Oh, ya itu lebih Jawa dari Jokowi sih. Iya. Lebih jauh dari Joko. Jadi sebenarnya Pak Jokowi saya nggak tahu, ada beberapa yang agak samar-samar orang nggak ngerti. Oh. Tapi kita tidak sedang membahas ijazahnya. Oke. Biar itu urusan orang lain. Iya. Dari namanya seperti itu. Dan sekarang Pak Jokowi itu dapat banyak julukan. Oke. Apa aja nih sekarang dari dia 10 tahun nih? Apa aja julukannya? Pertama, busuk. Iya. Orang nyebutnya busuk. Oh. Sebenarnya kan nggak boleh nyebut gitu. Iya. Lo setuju nggak? Saya sih ya sesuai dengan ini aja, Bang. Apa sesuai pencemaran nama baik? Tidak kan, kalau pencemaran nama baik tapi kan harus punya nama baik dulu. Iya. Iya betul lah. Iya. Lu nggak percaya dia punya nama baik? Oh, percaya kan. Kalau Mulyono percaya. Kalau Jokowi ini kan masih masih ya 50-50 lah buat beberapa orang. Frasa kata busuk muncul gara-gara beliau senang belusukan. Oke. Jadi kemudian ini suka busuk. Padahal kan nggak boleh kayak gitu. Iya, tidak boleh. Boleh dong. Ya sesuai aja dengan kegiatan belusukan kan. Iya. Belusukan. Terus ada lagi karena disebut busuk karena belusukan, karena dia suka main di gorong-gorong katanya. Emang passionnya itu ya? Tapi kalau dia masuk gorong-gorong berapa kali saya juga gak tahu. Nah ini yang menarik. Top mind dari masyarakat kalau ngecek Pak Jokowi hari ini itu ingatnya gorong-gorong. Itu riset loh. Bisa seperti itu ya? Padahal tuh ke gorong-gorongnya cuma sekali doang. Cuma sekali, dan gorong-gorongnya tuh di jalan gede gitu. Iya, gorong-gorongnya di HI, jalannya elit banget. Dan itu kan jarang ada gorong-gorong. Iya. Jadi kalau gorong-gorong yang beneran itu justru nggak dimasukin. Nggak dimasukin. Makanya kan sampai sekarang pengen ngeliat yang baiknya. Kalau begitu gimana ya Menteri Kegelapan lihat hal itu ya? Saya rasa sih memang itu kelihatan dari pilihan gorong-gorongnya. Dimana pilihan gorong-gorongnya tuh dia tuh cuman pengen ibaratnya melihat sesuatu tuh tidak dalam keadaan terburuknya gitu loh. Jadi dia sebenarnya itu kalau mau masuk gorong-gorong itu supaya terlihat optimis. Oh ternyata gorong-gorong tuh bisa seperti ini. Padahal kalau dalam kegelapan tuh di ujung gorong-gorong ada gorong-gorong lagi. Bukan. Karena ada terang di gorong-gorong lagi. Belum tentu. Karena gorong-gorong panjang, gorong-gorong panjang. Di sepanjang itu memang panjang banget tuh. Panjang banget iya. Kalau mau main masuk sih gorong-gorong lagi. Iya. Ada belusukan, ada gorong-gorong. Sekarang beliau juga banyak dipersoalkan. Tadinya ingin diangkat sebagai bapak infrastruktur. Oke. Karena jumlah jalan yang dibangun dibandingkan presiden sebelumnya itu sangat panjang. Begitupun jumlah irigasi. Iya. Tapi kemudian orang nggak setuju dengan bapak infrastruktur. Gak setuju? Gak setuju. Lu tau gak kenapa? Kenapa? Karena kebanyakan ngutang. Oh, jadi sebenarnya bapak utang Indonesia. Jadi sebenarnya dia jadi identiknya dengan utangnya gitu. Utangnya. Karena kalau cuma berutang, kalau pakai analisisnya Rocky Gerung, kalau cuma berutang siapa juga bisa gitu ya? Bisa, ngutang terus itu.
Dan yang lebih cilaka lagi, hampir sebagian besar infrastruktur yang dibangun, terutama jalan, itu berbayar. Oke kalau gitu. Jadi ternyata maksudnya itu ada skema pembayarannya dari situ. Iya, dan itu bukan highway seperti di negara-negara yang maju, dan itu bisa dipakai untuk menghubungkan satu tempat dengan tempat lainnya tanpa harus mengeluarkan biaya ekonomi yang tinggi. Jadi strategi seperti itu. Iya. Jadi artinya nggak hebat-hebat juga kalau cuma justru dengan pembangunan infrastruktur itu dia berhasil mematikan ekonomi di beberapa tempat yang tadinya sebelum ada infrastruktur itu terjadi. Jadi sebenarnya dia bukan bapak infrastruktur, bapak hutang Indonesia. Iya, jadi kita berarti memang harus disematkan bapak infrastrukturnya adalah Pak Basuki gitu, karena dia yang bangun. Yang bangun, tukang Iya. Insinyur. Iya, tukang insinyur ya. Tapi kira-kira nanti di zamannya presiden kita akan datang gimana tuh? Ada analisismu? Kalau mamanya dari pembangunan sih kelihatannya akan cukup aja ya, karena fokusnya ke makan siang gratis pasti. dananya ke sana semua. Gitu ya? Iya, jadi semua orang bisa berkendara dalam keadaan kenyang. Tapi tetap katanya ingin bangun IKN. Tetap ingin bangun. Iya kan, kalau mamanya sekarang kan sudah terbangunnya berapa, 15% katanya. Terakhir 15%. Itu pun pakai dana APBN sendiri. Iya, ternyata pakai dana APBN sendiri kan, katanya itunya disinyalir ternyata belum nemu investor katanya kan. Udah banyak yang MOU tanda tangan. Iya. Tapi yang komitmen bayar belum. Alhamdulillah tuh. Belum ada akhirnya. Oke. Kalau saya sih saya rasa kan kemungkinan menurut saya akan dilanjutkan sama beliau, tapi semakin lambat ininya pembangunannya. Yang penting terbangun aja dulu gitu loh. Saya rasa sih saya nggak yakin sampai 2 periodenya Pak Presiden terpilih ini IKN itu akan sempurna selesai. Karena kan pembangunannya pasti banyak kan dan ambisius sebenarnya. Tapi kira-kira arah orientasi pembangunan akan diarahkan kemana ya? Kalau mamanya sekarang, kalau saya presiden yang terpilih, presiden yang terpilih, saya rasa orientasinya selain makan siang gratis. Jadi ya, saya pengen bilang makan malam gratis, tapi kan dibilang jangan makan lagi. Jadi kelihatannya mungkin sih nextnya itu idealnya sih pendidikan ya, karena sekarang kan banyak yang dikurang-kurangin dari situ. Kok gue gak yakin itu. Saya menangkap dari sebuah pernyataannya dia. Untuk apa membangun kalau keamanan tidak bisa direalisasikan? Itu juga betul. Arahnya ke sana memang. Tapi setidaknya kan kalau keamanan itu sebenarnya mungkin gini ya. Mungkin kalau mamanya yang sekarang kan beliau tuh kalau mamanya beli itu kan alat-alat keamanan tuh thrifting ya. Jadi maksudnya dia dengan metodenya seperti itu. Jadi maksudnya dengan barang-barang bekas dia pengen ngerasain beli barang baru. Tapi habis itu terpenuhi ya mudah-mudahan ke pendidikan Pak, Bang. Kayak gitu. Iya, jadi dia beli pertahanannya itu dari barang-barang bekas ya. Kan tadinya kan sekarang seperti itu. Dia pengen gimana ya caranya beli barang baru, kan sekarang seperti itu pengennya. Tapi thriftingnya agak beda nih, agak unik. Kalau beli barang bekas kan murah. Ini udah beli barang bekas mahal lagi. Oh iya benar kan, makanya jangan belinya di butik. Maksudnya belinya datanginnya yang tempat-tempatnya. Iya. Betul, jadi coba lah maksudnya mulai kita lihat nih ada tempat konflik di mana, coba carinya thriftingnya di situ gitu. Bekasnya bekas hancur. Iya. Bukan bekas butik. Iya. Dan lu cocok banget bilang butik loh. Iya. Kenapa coba cocok? Kenapa tuh? Karena butik itu kan dari bahasa Prancis, butik. Iya. Nah, itu butik belinya di Prancis. Mirage belinya di Prancis, asal Prancis, butik. Iya, nggak bisa. Coba yang banyak kan negara konflik banyak. Ada lagi yang menyatakan dalam satu diskusi itu Pak Jokowi disebut dengan bapak konflik. Kenapa begitu? Kira-kira tahu nggak lo konfliknya kenapa? Konfliknya ini sangat ini banget. Pakai riset ini. Gimana tuh? Kalau temen gue kan tuh dia dosen tata negara tapi risetnya kurang kalau ngomong-ngomong ginian. Kalau ini riset. Oke. Gimana Bang? Menurut data KPA Konsorsium Pembaruan Agraria itu disebutkan bahwa selama periode Pak Jokowi 10 tahun itu dicatat 2.939 konflik. Dan itu setengahnya dari jumlah konflik yang ada di era SBY yang hanya 1.500. Jadi Pak Jokowi disebutnya dalam diskusi terbatas ini, sebagian orang menyebutnya bapak konflik. Oke. Jadi maksudnya memang ya kadang beberapa orang suka drama aja sebenarnya. Jadi kan kalau mungkin Pak SBY kan kayak ya udah aja gitu loh. Kalau ini ternyata memang banyak bersinggungan. Paling banyak konfliknya apa tuh Bang kalau kayak gitu? Karena ini dari konsorsium
pembaruan agraria itu konflik agraria.